You can try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Materi pembelajaran tema 1, subtema 1. Materi IPS, negara ASEAN dan karakteristiknya. Baik adik-adik, pada kesempatan video kali ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik untuk kelas 6 sekolah dasar, tepatnya di semester 1. Masih sama seperti yang kemarin, kita membawakan tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, serta pada pembelajaran 1. Apabila pada video-video sebelumnya kakak mengunggah tentang IPA dan bahasa, kali ini kakak akan mengunggah mata pelajaran IPS. Adapun muatan kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.1 dan 4.1. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang ASEAN, kita kenali dulu yakni bunga di kawasan Asia Tenggara. Nah adik-adik, ini ada bunga kembang sepatu. Apabila di Indonesia, bunga ini disebut sebagai bunga kembang sepatu. Dapat tumbuh di mana saja dan digunakan sebagai pewarna atau sebagai bunga hiasan. Sedangkan di Malaysia, bunga ini disebut bunga raya dan digunakan sebagai pewarna serta menjadi bunga nasional. Selanjutnya ada bunga Kamboja, adik-adik. Bunga Kamboja ini apabila di Bali ini sebagai kelengkapan tari, dekorasi upacara, dan penyambutan tamu. Itu apabila di Indonesia ya adik-adik. Apabila di Laos, bunga ini disebut Dor Champa, menjadi bunga nasional, dan digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan upacara selamat datang. Nah, baik adik-adik, kita memasuki ASEAN kali ini. Inilah logo ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN sendiri yakni Association of Southeast Asian Nation. Itu kepanjangannya adik-adik ya. Selanjutnya kesamaan. Nah ini kesamaannya yakni letak geografis dan kemiripan budaya. Selanjutnya landasan terbentuknya ASEAN dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok sendiri ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, adik-adik, ini adalah pendiri-pendiri ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yakni Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik ya selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian ada dari Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya ada wakil dari Singapura, yakni diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian ada dari Filipina, yang diwakili oleh Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri. Terakhir ada dari Thailand yang diwakili oleh
Tanat Konan sebagai Menteri Luar Negeri. Itu tadi adik-adik kelima pendiri ASEAN. Nah, sekarang anggota ASEAN ini ada berapa, Kak? Nah, ini kita pelajari sama-sama anggota ASEAN berdasarkan tahun bergabungnya. Pada tahun pendirinya, ya ini tanggal 8 Agustus 1967, anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam juga bergabung menjadi anggota ASEAN. April 1999, Kamboja juga ikut bergabung. 23 Juli 1997, Laos dan Myanmar juga bergabung. Itu tadi ada 10 negara. Ya, adik-adik. Baik, sekarang tujuan berdirinya ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN ini ada 7, ya adik-adik. Kita ikuti bersama-sama. Yang pertama yakni mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antar negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan di bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama aktif di bidang pertanian, industri, perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. Ketujuh, atau yang terakhir, memelihara kerjasama dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan sama. Itulah tadi tujuan berdirinya ASEAN. Materi berikutnya yakni prinsip dasar ASEAN. Yang pertama, yakni saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kebersamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional. Selanjutnya, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari segala campur tangan, supervisi, ataupun paksaan dari luar. Yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Jadi adik-adik, apabila ada sengketa, itu dilakukan dengan cara damai. Yang berikutnya, penolakan ancaman dan penggunaan kekerasan. Terakhir, adik-adik, kerjasama efektif antar negara anggota ASEAN. Itulah tadi prinsip-prinsip dasar
berdirinya ASEAN. Nah, ini materi yang terakhir adik-adik ya. Kondisi geografi Asia Tenggara ini dibedakan menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara ini terletak di antara 3 perairan. Di bagian barat itu ada perairan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sedangkan di bagian utara ada Laut Cina Selatan. Di bagian timurnya ada Samudra Pasifik. Asia Tenggara juga dibedakan berdasarkan wilayah, yakni menjadi 2 daratan ya. Yang pertama daratan terbentuk semenanjung, antara lain negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta Malaysia bagian barat. Kemudian ada daratan berbentuk gugusan kepulauan, negaranya yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Itulah tadi adik-adik materi pembelajaran IPS yang kita Materi IPA, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya
dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya, nah ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Perkembangbiakan vegetatif alami Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami pada tumbuhan.
Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa bantuan manusia, jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari beberapa. Kita akan membahasnya di video ini. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan menjadi individu baru. Sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk. Contoh perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan bersel satu, seperti pada ganggang biru. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan yang disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang besar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pangkal batang akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, tumbuhan dahlia, lobak, dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Yang keenam adalah tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan dewasa. Tunas inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Tunas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Contoh tunas batang yaitu bambu dan pisang. Contoh tunas akar yaitu cemara dan sukun. Sedangkan contoh tunas daun yaitu cocor bebek. Yang ketujuh adalah spora. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Tumbuhan yang berkembang dengan spora adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedelapan adalah rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah jahe dan lengkuas. Yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah tumbuhan ganggang.
Nah, itulah dia tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Semoga dapat bermanfaat. Kita akan bertemu Vegetatif buatan pada tumbuhan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan dan juga dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan terbagi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah batangnya harus memiliki kambium, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Langkah-langkah mencangkok yaitu: yang pertama, batang tumbuhan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai batang putihnya terlihat secara menyeluruh. Yang kedua, batang yang telah dikupas dibungkus dengan tanah secukupnya. Pembungkusnya bisa berupa plastik atau sabut kelapa agar tanah yang melekat pada batang tidak terlepas. Dan langkah yang ketiga adalah setelah 10-20 hari, potong batang tersebut, kemudian tanam kembali di tanah atau pot. Dengan catatan, daun pada batang yang telah dikupas tidak layu dan tumbuh akar. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang seperti mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan mencangkok adalah kemampuan berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Dan kekurangannya yaitu akar yang dimiliki tumbuhan hasil cangkok kurang kuat dan umur dari tumbuhan tersebut tidak akan lama. Yang kedua adalah setek batang. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Langkah-langkah menyetek batang ini termasuk paling mudah dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, potong batang yang akan kita setek. Kemudian tanam batang yang telah kita potong tadi ke dalam pot atau ke tanah. Selanjutnya siram tanaman secara berkala dengan air yang secukupnya. Tanaman yang biasanya disetek diantaranya adalah singkong dan mawar. Untuk kelebihan menyetek ini yaitu cepat menghasilkan tanaman baru. Tetapi kekurangannya adalah sangat rentan gagal atau tumbuhan yang disetek mudah mati. Berikutnya yang ketiga, menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan dengan menggunakan tanaman yang sejenis untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Cara menyambungnya yaitu: yang pertama, potong tumbuhan yang akan disambung dan sisakan sedikit daun agar tidak terjadi penguapan. Cara potongnya usahakan berbentuk V. Selanjutnya, potong batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. Dan selanjutnya sambung kedua batang dan ikat dengan tali agar tumbuhan tidak bergerak. Jika bergerak dapat menyebabkan kegagalan dalam menyambung batang. Proses menyambung ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Tumbuhan yang sering disambung diantaranya mangga dan rambutan. Kelebihannya dapat menghasilkan buah yang berkualitas dan kokoh, tergantung dari induk kedua batang. Dan kekurangannya yaitu sangat rentan untuk gagal. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada tumbuhan lain yang sejenis. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan mata tunas yang akan kita tempelkan. Kemudian pilih pohon yang akan menjadi induk. Kemudian iris batangnya sesuai dengan bentuk mata tunas yang akan kita tempel. Dan yang terakhir, ikat dengan tali agar tidak mudah terjatuh. Tujuan okulasi ini adalah untuk menghasilkan buah yang berkualitas, tergantung dari induk dan tunas yang kita tempel. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah menanam bagian batang pada tumbuhan. Langkah-langkahnya cukup simpel. Yang pertama, tanam batang tumbuhan yang mudah diatur. Jepit agar tidak berpindah tempat. Jika diperlukan, beri batu di atasnya. Dan yang terakhir, potong batang yang tadi kita tanam
jika tanaman dan akar sudah tumbuh. Nah, itulah dia tadi beberapa informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. You can